Oke, sahabat Trial dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Di video kali ini saya akan membagikan akibat dari tanaman padi yang kita pupuk tanpa menggunakan pupuk urea. Di depan saya ini adalah tanaman padi saya, dan dari awal pemupukan sampai akhir saya tidak menggunakan pupuk urea. Banyak juga pertanyaan sahabat-sahabat, pemakaian pupuk hanya NPK Ponska saja berapa bang? Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan kalau penggunaan pupuk NPK Ponska saja sama dengan penggunaan pupuk yang sahabat-sahabat aplikasikan. Semisal dalam 2500 meter persegi sahabat tani dari awal tanam sampai menjelang panen itu habis pupuk itu 1,5 kintal atau 150 kilo, berarti sahabat tani kan menggunakan NPK Ponska itu 3 sak. Setiap dari awal aplikasi sahabat tani aplikasikan ke tanaman 1 sak, di pemupukan kedua 1 sak, di pemupukan ketiga 1 sak. Jadi disesuaikan saja. Nah, efek yang berikutnya yaitu sahabat tani, tanaman padinya itu memang tidak akan sehijau ketika menggunakan pupuk urea. Tanaman padi akan sedikit lebih kuning, semu kuning, beda dengan yang menggunakan pupuk urea, hijaunya hijau hitam. Tapi dari segi ketahanan hama penyakit ya, batangnya pun lebih kokoh. Di lahan saya ini, tanaman padi saya, semenjak saya menggunakan hanya NPK Ponska saja, ini secara pengalaman pribadi ya, belum pernah roboh walaupun itu musim angin. Itu yang saya rasakan. Nah, ketika saya sudah hanya menggunakan NPK Ponska saja, saya pun sudah tidak pernah aplikasi pupuk KCL yang tabur. Saya hanya mengaplikasikan MKP di fase awal bunting sampai menjelang panen. Itu pun kalau di video sebelumnya saya sudah membagikan ya dosis yang saya pakai, ya hanya segitu yang saya pakai, nggak lebih dari itu. Karena kalau saya harus membeli pupuk KCL tabur saat ini saya sudah tidak terjangkau. Harus berapa kos yang saya keluarkan? Sedangkan KCL tabur saat ini sudah harganya 800.000, bahkan ada yang lebih. Itu untuk yang mop Merauke. Nah, kalau duit 800.000 itu sahabat-sahabat tani belikan NPK Ponska untuk menambah atau mencukupi kandungan kalium dalam pupuk NPK Ponska yang kurang, itu bisa kita aplikasi MKP yang kita spray lewat daun. Di video-video sebelumnya saya sudah membagikan. Ini adalah tanaman saya. Memang saya di sini hanya memberikan gambaran atau foto saja karena ini sudah panen ya. Dari segi ketahanan wereng itu pun lebih tahan, karena di sebelah saya ini, di kanan dan kiri saya itu ketika musim hama wereng pasti gosong ya. Tapi kalau tempat saya ini meskipun diserang hama wereng, kalau saya tanam padi di sini memang pasti umurnya lebih dalam, karena saya di sini produknya produk dari MSP yang saya tanam. Selisih waktu itu 5 hari sampai seminggu. Itu ketika yang kanan dan kiri saya sudah panen, saya pasti seminggu atau 5 hari itu baru panen. Tapi dari ketahanan hama wereng belum pernah saya gosong semenjak saya aplikasi metode ini. Saya di sini tidak bermaksud menggurui, cuman hanya ingin berbagi ke sahabat-sahabat agar ketika kita ingin menanam padi tidak perlu bingung untuk memikirkan urea, tidak bingung kita memikirkan KCL tabur. Caranya apa? Ya caranya seperti ini. Pakailah metode saya ini. Saya tidak akan menjerumuskan sahabat-sahabat, enggak. Saya hanya ingin sahabat-sahabat tani lebih terbuka, lebih kreatif,
Agar apa? Agar kita bisa memanage atau mengurangi kos pengeluaran saat kita menanam padi. Karena apa? Ketika kita juga menggunakan pupuk KCL tabur, ya, kita menggunakan pupuk KCL tabur, kita tabur ke tanaman. Kalau kondisi tanah kita pH-nya rendah, itu pun tidak bisa terserap sempurna oleh tanaman kita. Jadi akan terbuang sia-sia. Nah, daripada kita harus membeli pupuk yang mahal, ketika kita aplikasi juga tidak bisa terserap sempurna, kenapa kita tidak berubah cara aplikasinya? Kita rubah metodenya. Ini adalah tanaman padi saya tanpa pupuk urea tabur, tanpa KCL tabur. Dosis saya sudah katakan di awal tadi. Sekarang kembali ke sahabat-sahabat tani, saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya ingin berbagi apa yang pernah saya alami. Dulu kebiasaan saya memang untuk karena lingkungan saya ini petani-petani itu biasanya menggunakan urea, SP36 dan KCL. Saya aplikasikan di tanaman saya ini, hasilnya nggak seperti ini, beda jauh, lebih rentan terhadap hama penyakit. Karena apa? Kita memberikan kandungan N yang terlalu tinggi. Karena ketika tanaman padi kita hijaunya itu terlalu hijau yang gelap, itu hama penyakit tertarik terhadap tanaman kita karena dia batangnya pun lebih empuk. Untuk dari segi bobotnya tanaman padi kita sama saja, bahkan saya rasakan malah lebih bobot dan malah lebih bernas. Karena apa? Secara hitung-hitungan saya, karena kita memberikan nutrisi yang berimbang. Apapun kalau yang berimbang itu akan lebih baik. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Secara pemikiran kita orang awam. Sekarang semua kembali ke sahabat-sahabat. Saya di sini hanya membagikan metode-metode terbaru agar sahabat ini tidak bingung ketika tidak ada pupuk A itu. Ketika pupuk NPK yang tidak ada, baru sahabat-sahabat bingung. Sekarang ayo sahabat-sahabat tani, kita lebih berinovasi lah, agar tidak kita ketergantungan terhadap satu merek dagang saja. Karena seperti di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan, ketika kita ketergantungan terhadap satu merek dagang saja, itu akan kita dijadikan ladang usaha oleh produk itu sendiri. Oke, segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas, sahabat petani bisa komentar di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Untuk tampilan padinya seperti ini. Inilah tanaman padi saya yang tanpa pupuk urea dan tanpa pupuk KCL tabur. Hasilnya bagaimana, Mas? Daun bendera dia lebih hijau, batang padi lebih kaku, hasil pun lebih tinggi, lebih tahan terhadap hama penyakit. Sahabat-sahabat bisa membuktikan sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam satu lumpur, istimewa.